Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Anak-anakku, keluarga besar SMP Negeri 8 Salatiga yang Ibu sayangi, wabil khusus siswa-siswa yang saat ini sedang mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan Rohani Islam SMP Negeri 8 Salatiga tahun 2022. Rasa syukur kehadirat Allah SWT, pada hari ini Ibu memberikan sambutan dengan keadaan yang spesial, di mana hari ini Ibu masih di rumah suci Allah, Baitullah, di kota Mekah Al-Mukarramah, dalam keadaan hari ini persiapan ibadah sholat Jumat anak-anak. Kondisi keramaian di sini seperti ini, maka Ibu hanya bisa berdoa semoga kalian bisa memaknai video ini dengan baik dan meningkatkan rasa iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini kami harus pindah tempat dulu karena digunakan untuk ibadah umat Islam yang laki-laki, yang bapak-bapak pakai baju ihram. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali anak-anakku yang saya sayangi. Inilah suasana keramaian yang ada di kota Makkah menjelang sholat Jumat. Pada kondisi ini anak-anak, sekali lagi Ibu merasa bersyukur bisa berbagi pengalaman suasana yang ada di kota Makkah hari ini. Walaupun sambutan hari ini Ibu tidak bisa menampilkan background Makkah secara maksimal karena terlalu banyaknya umat muslim seluruh dunia berkumpul di rahmat Allah SWT ini di Mekah Mukarramah. Anak-anak, terkait dengan kegiatan LDK Rois yang diadakan oleh SMP Negeri 8 Salatiga. Yang pertama, anak-anakku, dalam kesempatan ini Ibu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, di mana potensi diri yang berkaitan dengan semangat menjaga ukhuwah Islamiyah dalam diri kita masing-masing, khususnya anak-anak peserta didik. Saat jutaan umat Islam di seluruh dunia datang ke sini, semakin meningkatkan rasa iman antar sesama umat Islam di seluruh dunia. Semuanya bersujud, semuanya menyembah, berkiblat ke Ka'bah. Walaupun dari kanan, kiri, atas, bagian lantai atas maupun depan, belakang, semuanya berpusat dalam lingkaran utama yaitu Ka'bah. Perlu anak-anak ketahui bahwa di sini satu dengan yang lain saling menghormati, menjaga ukhuwah Islamiyah, semua menjaga tali silaturahmi. Walaupun banyak kepentingan yang berbeda-beda, tetapi satu dengan yang lain saling mengalah tanpa harus bisa bahasa yang sama. Kita bisa saling mengerti, memaafkan apabila ada ketersinggungan. Anak-anakku, untuk apa yang harus anak-anak lakukan berkaitan dengan kegiatan latihan dasar Rois Rohani Islam pada hari ini, anak-anak diharapkan tetap membawa Islam sampai mati. Anak-anak harus bersemangat dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Yakinkan pada diri anak-anak bahwa agama yang paling penting di sini adalah agama Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang paling lengkap mengurusi kehidupan
kemaslahatan umat manusia di dunia adalah agama Islam. Semoga anak-anak menyadari bahwa Islam adalah agama penerang manusia yang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku, di sini walaupun ibu kepala sekolah, tetapi kalau berada di suasana Masjidil Haram ini, semua orang memiliki kesamaan. Tidak ada pejabat di sini harus disendirikan, tidak ada kekhususan bagi orang yang kaya maupun yang miskin, semuanya berada di sini tanpa ada status memandang status. Kita semuanya sama-sama umat Islam yang saat ini sedang beribadah menjalankan umroh, kegiatan keagamaan kesehari-hari, bisa sholat wajib maupun sholat sunnah, yang mana diyakini bahwa di tempat ini, di Masjidil Haram, doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberi kemudahan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan kita berada di masjid di rumah. Anak-anakku, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini potensi diri apa yang perlu anak-anak lakukan berkaitan dengan potensi dari segi keimanan. Kita perlu sadar bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya, yaitu sesuai dengan Al-Quran, surat At-Tin 95, surat ke-95 ayat ke-4, yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, dalam mengembangkan diri potensi belum tentu secara otomatis tampak. Artinya, kita diwajibkan untuk tetap berusaha mengembangkan diri. Allah telah menciptakan kita memiliki kemampuan, tapi kemampuan itu harus diupayakan agar bermanfaat semaksimal mungkin. Anak-anakku, bagaimana kita membangun potensi yang sudah ada secara bertahap sesuai dengan karakter dan tujuan hidup kita masing-masing. Terkhusus kita selaku umat Islam, tujuan hidup kita pastinya adalah selamat dunia dan akhirat. Anak-anakku, khusus untuk pribadi, apa yang harus kita lakukan dalam mengembangkan potensi diri? Yang pertama adalah, anakku, bangunlah visi. Ya, bangunlah visi sejauh mana kita akan hidup sampai akhir hayat nanti. Buatlah komitmen untuk mencapai visi tersebut. Kemudian apa dampak jika kita sudah memiliki visi ke depan? Anak yang memiliki visi ke depan akan lebih bersemangat, berkomitmen mencapai tujuan hidup tanpa mengeluh, sadar diri, semangat, dan bertanggung jawab. Dalam membangun diri tidaklah mudah, anak-anakku. Perlu ada komitmen, dukungan dari pihak luar, sekolah, keluarga, teman, dan sebagainya. Untuk itu, anak-anak perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat mengembangkan diri dengan maksimal. Anak-anak harus paham apa saja faktor yang bisa mempengaruhi anak dapat mengembangkan diri. Yang pertama adalah munculkan rasa percaya diri. Munculkan rasa percaya diri. Kemudian carilah literasi tujuan yang baik dalam hidup ini. Yang berikutnya adalah carilah dukungan yang mendukung visi anak-anak. Kemudian perluaslah akses. Dan yang terakhir, susunlah strategi yang tepat untuk mencapai tujuan visi tersebut. Anak-anakku, visi itu apa? Visi adalah cita-cita ke depan, apa yang harus saya lakukan, apa yang akan saya capai dalam kehidupan. Kita tidak bisa hidup tanpa ada arah mana kita akan mencapai proses hidup ini. Untuk itu, anak-anak, visi hidup keislamanlah yang perlu kita mulai dari diri kita. Siapkan beberapa hal terkait dengan visi hidup kita yang akan menyelamatkan kita hidup. Saya ulangi, perlu kita mulai siapkan berikut langkah untuk memiliki visi yang kuat agar kita selamat dunia dan akhirat.
Berikut adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan visi hidup kita. Yang pertama adalah awali dengan merefleksi diri kita. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita terkait dengan keimanan keislaman kita. Dan apa yang akan kita harapkan dari sana. Yang kedua, kenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian bangun prinsip hidup. Ya, bangun prinsip hidup. Misalkan saya tidak ingin berbohong sekecil apapun. Saya harus bertanggung jawab. Nah, visi-visi kepemimpinan harapan kami adalah yang harus tumbuh kepada diri anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada pengembangan diri. Dengan berfokus pada pengembangan diri, anak-anak akan kelihatan bahwa dirinya itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih mulia. Kembali anak-anak, kami harus berpindah tempat. Ini belakang Bu Dwi adalah Bukit Safa, di mana ini adalah tempat sa'i dari Bukit Safa ke Marwa. Background yang di belakang Bu Dwi ini adalah Bukit Safa. Ibu tidak bisa berada di belakang background dengan Ka'bah karena saat ini keramaian persiapan ibadah sholat Jumat dan Ibu sudah diarahkan untuk berpindah-pindah tempat lokasi untuk ibu-ibu, untuk perempuan yang mengikuti sholat Jumat di sini. Sehingga akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan sepi, yaitu di Bukit Safa ini. Baik anak-anakku, akan Ibu lanjutkan tentang bagaimana anak-anak bisa mengetahui bagaimana potensi diri itu bisa dikembangkan. Ya, tadi sudah Ibu singgung bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang setinggi-tingginya dari Allah SWT, tetapi bagaimana mengupayakan potensi itu tergantung dari usaha yang dilakukan oleh manusia, yaitu diri kita sendiri. Anak-anak, tadi Ibu sudah menyinggung juga bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri dari segi perspektif Islam, bahwa tadi dalam surat Al-Quran At-Tin ayat keempat, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, namun dalam pengembangannya belum tentu secara otomatis. Nah, ini tadi yang Ibu sudah sampaikan. Kemudian anak-anak yang memiliki visi itu biasanya anak-anak akan mendapatkan kematangan secara pribadi. Kemudian dia punya tujuan hidup yang baik, lebih bersemangat dalam belajar, lebih bersemangat dalam bergaul, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Bagaimana anak-anak bisa memiliki perkembangan potensi diri dengan baik? Yang pertama harus menentukan visi ke arah kemana ke depan anak-anak hidup di dunia ini. Kita sebagai umat Islam, kehidupan kita tidak hanya terpaku pada di dunia saja, melainkan kita nanti akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban dari Allah SWT di hari akhir. Untuk itu anak-anak jangan merasa saya masih muda, saya tidak perlu mengembangkan diri, tidak usah memikirkan akhirat. Tetapi ini menjadi catatan kita bahwa umat Islam menyadari bahwa kehidupan tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat juga akan ada kehidupan yang mana hitungannya lebih lama, kehidupan di akhirat. Untuk itu mari kita menyiapkan diri menjadi generasi yang memiliki visi arah kehidupan Islami yang baik. Bagaimana visi itu bisa anak-anak buat, yaitu melalui merefleksikan diri dulu.
refleksikan diri Anda terlebih dahulu. Apakah saya benar-benar sudah menyadari bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik? Kembangkan itu, kemudian kenali kekuatan dan kelemahan diri, bangun prinsip hidup, berfokus pada pengembangan diri, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tidak usah terburu-buru, tetapi dengan perhitungan yang mapan, strategi, kemudian apa dampak positif dan dampak negatif jika saya mengambil sebuah keputusan tindakan, itu akan lebih baik lagi. Kemudian anak-anak, manajemen waktu perlu anak-anak perhatikan juga, serta perbanyaklah mencari literasi yang bisa membangkitkan semangat untuk pengembangan diri. Berikutnya, anak-anak yang juga tidak kalah penting juga, carilah teman yang bisa diajak berdiskusi, sharing, sehingga bisa mengembangkan potensi diri dengan baik. Yang terakhir, anak-anak, selama anak-anak ingin mengembangkan diri, selalu dievaluasi, selalu dimonitor, baik evaluasi itu dari diri sendiri atau membuat komitmen bersama orang tua, Bapak Ibu guru, terkait dengan perkembangan kepribadian Islami anak-anak semuanya. Baik anak-anak, saya rasa Ibu cukup untuk menyemangati kalian mengikuti latihan dasar kepemimpinan rohani Islam pada tahun 2022 ini. Tetap semangat anak-anakku dalam mengembangkan potensi Islami. Ingat anak-anak bahwa semua anak itu harus tumbuh kembang dan kita jangan putus asa, jangan bermalas-malasan, jangan lemah. Sesuai sabda Nabi dan sesuai dengan surat Al-Qur'an Ali Imran ayat 139. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu merasa lemah dalam memerangi orang-orang kafir, dan janganlah kamu pula bersedih atas sesuatu musibah yang menimpa dirimu. Padahal kamu adalah orang-orang yang tertinggi di hadapan Allah, sehingga mampu mengalahkan mereka. Jika kamu orang-orang yang beriman, yakinlah bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Tugas kita hanyalah berusaha. Demikian anak-anak, Ibu tutup kegiatan hari ini dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, pulangnya bawa kurma. Rois Espansa tidak akan lelah, bersatu wujudkan akhlakul karimah. Tetap semangat, salam Espansa, santun iman, pinter prigel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.